Halo Sobat Fisika, adik-adik pelajar dan teman-teman pecinta fisika. Selamat bertemu di John Freddy Tondang Channel yang khusus membahas konsep dan teori dasar serta pembahasan soal-soal fisika dengan sederhana. Selamat mengikuti, terima kasih. Baik teman-teman, sekarang langsung saja kita ke topik pembahasan. Saya ambil dari soal UN tahun 2018 nomor 32. Baik, diberikan dua buah muatan QB 0,2 mikrokolom dan QC 0,2 mikrokolom terletak pada sudut segitiga sama kaki seperti gambar. Nah, yang menjadi pertanyaan, tentukanlah resultan kuat medan listrik resultan kuat medan listrik pada titik A. Baik teman-teman dan adik-adik pelajar, sebelumnya kita sudah membahas bahwa untuk menghitung kuat medan listrik pada suatu titik oleh sebuah muatan, itu kita gunakan persamaan E sama dengan K Q per R kuadrat. Kemudian sebelumnya juga kita sudah ketahui bersama bahwa untuk muatan positif dan muatan negatif, arah garis medan listrik yang dihasilkan berbeda. Di mana untuk muatan positif nanti garis medan listriknya meninggalkan muatan itu sendiri, sedangkan untuk muatan negatif garis medannya menuju muatan tersebut. Baik teman-teman, langsung saja kita analisis soal kita. Maka yang menghasilkan medan listrik pada titik A itu ada dua, yaitu muatan B dan muatan C. Jika kita melihat muatan B bertanda positif, berarti garis medan listrik yang dihasilkan muatan B pada titik A, kita gambarkan demikian. Muatan B positif, kita tarik garis di titik A, maka meninggalkan muatan B. Jadi kita tarik garis dari B ke titik A, lalu panahnya meninggalkan muatan B. Inilah kuat medan listrik di titik A oleh B. Dengan cara yang sama, bagaimana kita menggambarkan kuat medan listrik yang dihasilkan muatan C di titik A? C positif. Maka kita tarik garis dari C, lalu di titik A meninggalkan. Arah panah meninggalkan muatan. Inilah medan listrik dari titik C, dari muatan C pada titik A. Baik teman-teman, untuk membantu lebih jelas, di sini sudah saya siapkan 3 kasus yang mungkin terjadi. Yang pertama, seandainya muatan B-nya kita anggap positif, sedangkan C-nya negatif. Lalu bagaimana jika B-nya yang negatif, C-nya yang positif? Dan yang terakhir, bagaimana jika B dan C sama-sama negatif? Baik teman-teman, saya hanya akan menggambarkan. Mudah-mudahan kita lebih terbantu. Maka yang pertama, jika muatan B positif, bagaimana arah garis medannya di titik A? Tarik garis dari B sampai di titik A, meninggalkan titik B. Berarti ini medan listrik B. Bagaimana C? Ini kan negatif, berarti menuju. Maka tarik garis dari C menuju A ke A, sampai di A menuju C. Kira-kira begitu teman-teman. E, C. Itulah. Jadi berbeda dengan yang sebelumnya. Gambar kedua. Jika B negatif, tarik garis dari B ke titik A. Karena B negatif, dari titik A menuju B. E, B. Kuat medan listrik B di titik A. C positif, tarik garis dari C sampai di A, meninggalkan titik C. E, C. Yang terakhir teman-teman, B dan C sama-sama negatif.
Jika demikian, muatan B negatif. Lalu karena B negatif, arah medan listrik menuju muatan. Ya, maka kita tarik garis dari B ke titik A. Lalu nanti medannya dari A menuju B. Medan listrik yang dihasilkan B pada titik A. C negatif, tarik garis dari C ke A, hubungkan, tapi panahnya nanti dari A menuju C. Baik, kira-kira begitu teman-teman. 3 tambahan gambar yang saya sediakan dari soal kita. Jadi teman-teman bisa amati bagaimana cara kita menggambarkan arah garis medan listrik berdasarkan muatan. Baik teman-teman, saya pikir kita langsung saja menjawab soal kita. Maka sekarang kita coba hitung medan listrik yang dihasilkan muatan B. Dengan rumus E sama dengan K Q per R kuadrat, maka untuk medan listrik muatan B, berarti ini muatan B, ini jarak muatan B. Langsung saja 9, 10 pangkat 9, muatan B 0,2 mikrokulom. Bisa kita tulis 2 kali 10 pangkat minus 7 kulom per jarak A dan B 30 cm, 0,3. 3 kali 10 pangkat minus 1 meter di kuadrat. Bisa teman-teman? Lalu ini bisa kita coret dengan 3 kuadrat ya. Lalu 10 pangkat minus 7 dengan 9 sisa 2. Maka yang di atas 2 kali 10 pangkat 2. Yang di bawah tinggal 10 pangkat minus 1 kuadrat. 10 pangkat minus 2. Jika ini kita naikkan positif, berarti 2 kali 10 pangkat 4 Newton per Coulomb. Itulah EB. Jadi jika saya tuliskan EB, bisa saja kita tulis 2 kali 10 pangkat minus pangkat 4. Bisa teman-teman? Nah, sekarang bagaimana dengan medan titik C, muatan C? EC berarti K QC per RC kuadrat. Konstanta tentunya sama. Karena muatan C sama dengan B ya, sama persis angkanya, jaraknya juga sama, maka kuat medan titik C langsung saja kita buatkan 2 kali 10 pangkat 4 Newton per Coulomb. Jadi di soal kita kuat medan B dan C sama. Atau ini kita tuliskan juga 2 kali 10 pangkat 4. Lalu teman-teman, bagaimana kita membuat resultan? Nah, untuk resultannya nanti sesuai dengan aturan vektor. Maka jika kita gambarkan, kira-kira resultan yang dihasilkan akan ke atas seperti gambar yang hijau. Inilah nanti medan listrik di titik A oleh muatan B dan C. Langkah berikut, jika kita lihat medan C dan B itu membentuk sudut 90 derajat ya. Jadi sudut apit antara EB dan C adalah 90 derajat. Baik teman-teman, sekarang langsung saja kita hitung resultannya. Maka kuat medan listrik di titik A sama dengan akar. Rumus lengkapnya kan EB kuadrat tambah EC kuadrat tambah 2 kali EB EC kosinus 90 derajat. Ingat teman-teman, kosinus 90 adalah 0. Makanya ini tidak kita gunakan untuk rumus ini. Kita lanjut. Akar EB
2 kali 10 pangkat 4 kuadrat tambah EC 2 kali 10 pangkat 4 kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat 4 kali 10 pangkat 8. Pas ya, tambah 4 kali 10 pangkat 8. Sama dengan 4 tambah 4, 8. Berarti 8 kali 10 pangkat 8. Dengan kata lain, kuat medan di titik A, 8 bisa kita ganti 2 akar 2 kali 10 pangkat 4 Newton per Coulomb. Sehat teman-teman? Jadi penjelasan kita kali ini adalah yang bola. Jadi konsep pertama yang harus kita mulai tadi menggambarkan arah garis medan sehingga kita tidak salah dalam meresultankan. Baik teman-teman, sekian untuk soal kita kali ini. Soal berikutnya akan saya selesaikan di dalam video berikut. Tetap semangat, fokus, ingat Allah bisa karena biasa. Sekian, terima kasih.